Halo semuanya, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas yang namanya binary search tree. Ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membahas tree dan binary tree. Adapun outline materi pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas beberapa poin, di mana ada poin pertama yaitu adalah kita membahas dari karakteristik binary search tree itu sendiri, lalu operasi yang bisa dilakukan oleh binary search tree, di mana ada 3 operasi. Di sini ada search, insert, dan delete. Lalu kita pun juga akan memberikan representasi dan implementasi dari binary search tree. Kita langsung masuk saja pada karakteristiknya. Karakteristik dari binary search tree itu adalah binary tree yang terurut, yang mempunyai ketentuan di mana semua left child harus lebih kecil dari parent dan right child. Lalu yang kedua ini adalah semua right child harus lebih besar dari parent dan left child. Ketentuan ini harus kita sering perhatikan, bahkan akan sering kita lakukan dalam membuat binary search tree itu sendiri. Lalu ada target node. Target node ini adalah node yang diinginkan atau kita cari di dalam susunan tree itu sendiri. Lalu keuntungan dari kita menggunakan binary search tree adalah searching atau pencarian target node menjadi lebih efisien dan cepat. Kita bahas operasinya, di mana semua operasi pada binary tree ini bisa diimplementasikan langsung pada binary search tree, kecuali search, insert, dan delete. Untuk ketiga operasi tersebut perlu dilakukan modifikan terhadap posisi node, sehingga BST tetap terurut. Maksud dari modifikan ini adalah kita harus memperhatikan ketentuan yang sudah ditentukan tadi di awal, di mana jika kita memiliki nilai data yang lebih kecil, maka harus kita letakkan pada bagian subtree sebelah kiri. Jika nilai yang kita miliki itu lebih besar dari parent, maka harus kita letakkan pada bagian subtree sebelah kanan. Nah, hal ini untuk membuat BST tetap terurut nilainya. Nah, kita langsung bahas yang pertama, itu adalah search. Ini adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam search binary search tree. Di mana yang pertama adalah kita memulai pencarian dari root. Ini selalu harus kita lakukan dalam binary search tree, maupun searching, insert, dan delete. Kita harus memulai pencarian atau melakukan pengecekan dari root, akar dari tree tersebut. Nah, sini ada kondisinya, jika root adalah value yang kita cari, maka berhenti. Yang dimaksudkan di sini adalah jika kita ingin mencari nilai data di dalam tree, dan nilai datanya itu sudah kita temukan pada saat pengecekan di root, maka kita tidak perlu melakukan pengecekan pada subtree kiri dan subtree kanan. Maka cukup pada saat di rootnya saja, karena data yang kita cari sudah ditemukan. Nah, beda kondisi jika nilai yang ingin kita cari itu lebih kecil dari root, maka cari kedalaman tree pada sebelah kiri. Nah, kalau jika nilainya yang kita ingin cari lebih besar dari root, maka cari kedalaman tree di sebelah kanan. Nah, ini beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam melakukan search binary tree. Nah, ini contohnya dengan tree yang sudah ada. Kita ingin mencari nilai 14 di dalam susunan tree yang sudah ada. Nah, langkah yang pertama itu harus kita bandingkan nilai yang ingin kita cari dengan isi nilai yang ada di dalam root, yaitu yang memiliki nilai 20. Kita bandingkan 14 dengan 20. Ternyata hasilnya adalah 14 lebih kecil dari 20. Maka kita akan menelusuri bagian subtree sebelah kiri. Dan ditemukan node selanjutnya yang memiliki nilai 12. Nah, kita kembali harus melakukan pengecekan kembali untuk menentukan nilai 14 ini ada di sebelah kiri atau sebelah kanan.
Terus kita akan bandingkan 14 dengan 12. Dan ternyata hasilnya adalah 14 itu lebih besar dari angka 12. Maka kita menelusuri bagian subtree sebelah kanan. Dan data itu akan kita temukan. 14 sama dengan 14. Atau contoh lain, misal jika kita ingin mencari nilai 22, maka nilai 22 ini harus kita cek, harus kita bandingkan dengan nilai root yang ada, yaitu 20. Dan kita bandingkan 22 ternyata lebih besar dari 20, maka kita harus melakukan penelusuran pada subtree sebelah kanan. Dan ternyata ada node yang memiliki nilai 25. Kan nilai 22 tersebut akan kita bandingkan kembali dengan nilai yang ada di node ini, mempunyai nilai 25. Dan hasilnya adalah 22 ternyata lebih kecil dari 25. Maka kita akan menelusuri bagian subtree sebelah kiri dan ditemukan data yang kita inginkan. Nah, ini contoh search dalam binary search tree. Selanjutnya itu adalah insert, di mana ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam melakukan insert. Yang pertama itu adalah pencarian lokasi untuk node yang akan kita insert. Selalu dimulai dari root. Nah, ini sama seperti search gitu ya. Kita akan menentukan posisinya, dia harus masuk sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ini jika node baru yang ingin kita insert itu ternyata lebih kecil dari root, maka insert pada bagian left subtree. Nah, beda halnya kalau jika nilai baru itu ternyata lebih besar dari root, maka insert pada bagian right subtree. Nah, di sini ada kondisi jika ada nilai yang sama, maka node tersebut akan di-overwrite. Jadi ditimpah saja data lama dengan data barunya. Nah, ini sebagai contoh, kita sudah menentukan nilai-nilai yang akan kita insert ke dalam tree. Ada sebanyak 7 data. Yang itu nilai pertama adalah 20. Karena kita ingin membuat tree awal, gitu ya, 20 ini jadi kita tentukan sebagai akar, sebagai root dari tree ini. Dan setelah kita menentukan rootnya dengan nilai 20, selanjutnya kita akan melakukan insert dengan nilai 12. Nah, nilai 12 ini harus kita bandingkan dengan root. Nilai yang ada di root yaitu adalah 20. Kita bandingkan 12 dengan 20, hasilnya adalah 12 lebih kecil dari 20. Maka kita akan meng-create atau membuat cabang baru pada bagian sebelah kiri dengan nilai 12. Begitupun dengan langkah selanjutnya, di mana kita mau melakukan insert dengan nilainya adalah 25. Itu kita kembali bandingkan nilai 25 dengan nilai yang ada di root, 20. Dan hasilnya yang kita dapatkan adalah 25 lebih besar dari 20. Maka kita akan meng-create cabang baru pada bagian sebelah kanan dan membuat node baru dengan nilai 25. Begitupun langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu kita ingin melakukan insert dengan nilai 7. Nilai 7 ini akan kita bandingkan kembali. Akan kita cek dengan nilai yang ada di root, yaitu 20. Ternyata hasilnya adalah 7 lebih kecil dari 20. Maka kita akan menelusuri bagian subtree yang sebelah kiri. Karena sudah ada node yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita cek kembali nilai 7 ini lebih besar atau lebih kecil dengan nilai 12. Nah, ternyata hasilnya adalah lebih kecil. Maka baru kita akan meng-create cabang baru pada bagian sebelah kiri dengan nilai 7. Setelah ini kita akan melanjutkan insert dengan nilai 14. Masih sama, langkahnya harus selalu melakukan pengecekan dari root terlebih dahulu ya. Jadi 14 akan kita bandingkan dengan nilai yang ada di root, yaitu 20. Ternyata 14 itu lebih kecil dari 20, maka kita harus menelusuri bagian subtree sebelah kiri, dan kita sudah menemukan ada node yang sudah kita buat sebelumnya dengan nilai 12, akan dibandingkan kembali.
nilai 14 itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai 12. Hasilnya ternyata lebih besar. Karena lebih besar, maka kita akan meng-create cabang baru di bagian sebelah kanan. Nah, kita buat cabang baru, maka kita akan isikan nilainya itu adalah 14. Nah, selanjutnya itu ada nilai 22. Nah, nilai 22 ini kembali kita harus cek gitu ya, bandingkan dengan nilai 20. Dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, ternyata hasilnya lebih besar. Karena dia lebih besar, kita masuk menelusuri bagian sebelah subtree yang sebelah kanan. Sini ada note dengan nilai 25. Maka harus kita bandingkan kembali nilai yang ingin kita insert dengan data yang sudah ada. Dan ditemukan hasilnya bahwa 22 itu lebih kecil dari nilai 25. Maka kita akan meng-create cabang baru pada bagian sebelah kiri dengan nilai 22. Begitupun juga langkah insert yang terakhir dengan nilai data 43. Di mana nilai 43 ini kita akan bandingkan dengan nilai yang ada di root, itu 20. Dan ditemukan ternyata hasilnya adalah 43 lebih besar dari 20. Maka kita akan menelusuri bagian subtree sebelah kanan. Dan di sini sudah ada note selanjutnya dengan nilai data 25. Maka kembali kita harus bandingkan nilai baru yang kita insert dengan nilai note yang sudah ada. Kita bandingkan 43 dengan 25. Ternyata hasilnya adalah 43 lebih besar dari 25. Karena nilai lebih besar, maka kita akan meng-create cabang baru di sebelah kanan dengan nilai baru, yaitu adalah 43. Nah, ini contoh insert dalam binary search tree. Jadi selalu proses itu bertahap. Kita mengecek dulu dari root dan untuk menentukan nilai baru ini masuk pada bagian subtree kiri atau subtree sebelah kanan. Begitupun seterusnya hingga dia memiliki anak leaf down yang terakhir, atau bahkan dia hanya sebagai parent tunggal, tidak memiliki anak. Nah, setelah insert, kita akan bahas yang namanya delete. Nah, di sini ada langkah-langkah delete. Poin pertama adalah proses penghapusan data pada binary search tree ini lebih rumit daripada proses insert. Karena kita harus mencari node yang akan dihapus terlebih dahulu. Terdapat di dalam tree atau tidak. Nah, jika kondisinya apabila node tersebut itu tidak mempunyai anak, nah ini jika node-nya ada gitu ya, ada yang ingin kita hapus, dan node itu kebetulan tidak memiliki anak, maka hapuslah node tersebut. Ini untuk kondisi yang pertama. Untuk kondisi kedua, bila node tersebut memiliki satu anak, setelah node dihapus, maka anaknya akan menggantikan posisi dari orang tua tersebut atau node yang sudah dihapus. Jadi misalnya kita contoh kasus ada parent dan memiliki anak satu, maka parent yang kita delete, anak itu yang akan menggantikan posisi parent-nya. Nah, ini kondisi yang ketiga, di mana bila node tersebut punya dua anak, setelah node dihapus, gantikan node tersebut dengan elemen terkecil dari right subtree atau elemen terbesar dari left subtree. Nah, kondisi ini sebenarnya opsional gitu ya, tergantung dari tree yang kita miliki. Jika pada tree yang kita miliki itu adalah left subtree-nya itu memiliki dua anak, nah, maka kita harus mengambil nilai terbesar dari left subtree. Jika kondisinya left subtree dan right subtree itu memiliki dua anak, maka kita akan memilih elemen terkecil dari right subtree. Nah, sebagai contoh gambarannya, kita akan bahas. Nah, ini untuk kondisi yang pertama, di mana jika dia tidak memiliki anak, gitu ya, maka data itu harus langsung dihapus saja. Contohnya, kita ingin menghapus data dengan nilai 14. Sama, kita harus melakukan searching terlebih dahulu data itu di dalam tree. Nah, kita harus cek dulu nilai 14 yang kita cari itu lebih besar atau lebih kecil dari 20. Hasilnya ternyata lebih kecil, maka kita akan menelusuri bagian tree sebelah kiri. Dan ada note selanjutnya.
maka kita harus bandingkan kembali nilai data yang ingin kita cari itu lebih besar atau lebih kecil dari not 12 yang memiliki nilai 12, dan hasilnya adalah lebih besar. Dan kita akan menelusuri bagian subtree sebelah kanan, maka data itu akan ditemukan. Dan data dengan nilai 14 ini akan langsung dihapuskan dan akan membentuk tree seperti di sebelahnya. Nah, ini adalah bentuk tree setelah dihapus nilai 14 itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah untuk kondisi yang kedua, di mana tree ini parent ini mempunyai satu anak, ya. Tree ini mempunyai satu anak parentnya. Dan contohnya ini adalah kita ingin menghapus data pada node yang memiliki nilai 12. Tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah searching terlebih dahulu. Nilai 12 itu berada di bagian mana? Itu sebelah kiri atau sebelah kanan? Kita akan bandingkan nilai 12 itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai root akar ini 20. Nah, ternyata kita temukan hasilnya adalah lebih kecil. Karena lebih kecil, kita akan menelusuri bagian subtree sebelah kiri, dan data itu sudah ditemukan 12 sama dengan 12. Maka node ini yang memiliki nilai 12 akan langsung dihapus. Nah, karena dia memilih anak 1 dengan nilai 7, maka angka 7 ini akan menggantikan parentnya. Maka hasil tree yang sudah dilakukan pendeletan dengan nilai 12 akan jadi seperti ini, gitu ya. Nah, ini contoh kalau dia memiliki satu anak. Ini untuk kondisi yang ketiga, di mana kalau dia memiliki dua anak. Sebagai contoh di sini pada bagian left subtree kiri, ya, yang memiliki dua anak, maka kita harus memilih elemen terbesar dari subtree sebelah kiri. Nah, angka 25 ini tentu harus kita searching terlebih dahulu. Kita bandingkan dengan root yang memiliki nilai 20. Jadi 25 dibandingkan dengan nilai 20, hasilnya ternyata lebih besar. Karena lebih besar, kita akan menelusuri pada bagian subtree sebelah kanan. Dan data ini sudah kita temukan. Langsung saja kita melakukan pendeletan data dengan nilai 25 tersebut. Dan nilai terbesar dari elemen subtree sebelah kiri ini yang akan menggantikan parentnya dan membentuk sebuah tree seperti ini yang barunya. Maka angka 22, nilai 22 ini akan menggantikan parent yang 25 dihapus. Nah, ini untuk kondisi selanjutnya. Nah, ini jika left subtree dan right subtree ini memiliki dua anak. Ini kondisinya sama-sama memiliki dua anak. Masih sama, sebagai contohnya kita ingin menghapus nilai yang memiliki 25. Maka kita harus cari dulu nilai 25 ini berada di bagian mana. Kita akan bandingkan 25 dengan nilai 20. Dan ternyata hasil lebih besar, maka kita akan menelusuri pada bagian subtree sebelah kanan. Data ini sudah ditemukan. Maka kita bisa langsung mendelete node yang memiliki nilai 25 ini. Tapi pada kondisi ini, pada left subtree dan right subtree-nya mereka memiliki dua anak. Dan kita memilih untuk menggunakan right subtree-nya, di mana kita akan memilih elemen terkecil pada bagian subtree kanannya. Dan elemen yang paling terkecil ini adalah nilai 38. Maka nilai 38 ini akan menggantikan nilai 25 dan akan membentuk tree seperti berikut. Nah, ini jika kita sudah melakukan pendeletan. Nah, sebenarnya dalam binary search tree itu ada update. Cuma update ini akan mempengaruhi lokasi node tersebut setelah dilakukan update. Bila node tersebut setelah diupdate akan menimbulkan tree yang bukan binary search tree. Nah, karena sudah bisa saja dalam tree itu tidak berurutan kembali, ya. Maka harus diregenerate tree tersebut. Nah, pendekatan yang lebih sederhana untuk menyelesaikan operasi update ini adalah dengan penggabungan antara operasi delete dengan insert. Jadi pada tree itu kita cari datanya terlebih dahulu. Jika sudah ditemukan, maka data itu akan kita hapus dan akan kita gantikan dengan data yang ingin kita update, gitu. Kita ingin rubah nilainya. Nah, itu
untuk melakukan update-nya. Nah, cukup sekian untuk pertemuan ke-12 membahas binary search tree. Kiranya penjelasan ini dapat membantu kalian untuk mempelajari binary search tree, dan kita akan membahas pertemuan selanjutnya pada video berikutnya. Terima kasih.